Pencemaran air itu kira-kira apa ya? Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air juga merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Rumusan masalah yang kelompok kami buat, yang pertama, bagaimana upaya masyarakat agar tidak mencemari air yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika air di lingkungan sekitar menjadi tercemar. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi pada ekosistem air apabila habitat yang mereka tempati menjadi tercemar. Kemudian, hipotesis yang kelompok kami buat, adakah hubungan antara air yang tercemar dengan aktivitas manusia? Tabel hasil pengamatan air PDAM berlokasi di Manirancan, suhunya 33-29 derajat Celcius, warnanya jernih, baunya tidak berbau, kekeruhan jernih, parameter kimia pH 6,5, bahan pencemaran tidak ada. Kemudian yang kedua, air selokan berlokasi di Elos, suhunya 33 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, warnanya kuning, baunya berbau, kekeruhannya agak keruh, parameter kimia pH 8,1, bahan pencemaran sampah domestik. Yang ketiga ada air sumur berlokasi di Gamlang, suhunya 30 sampai 31 derajat Celcius, warnanya agak keruh, baunya bau tanah, kekeruhannya agak keruh, parameter kimia pH 7,8 dan bahan pencemarannya adalah tanah. Dan yang terakhir ada air kolam berlokasi di Bojongkukun, suhunya 29 derajat Celcius, warnanya kuning, baunya bau amis, kekeruhannya keruh, parameter kimia pH 7,4, bahan pencemaran dari ikan yang tinggal di dalam kolam tersebut. Sampel air lokasi yang paling tercemar adalah sampel air dari Elos, yaitu air selokan yang paling tercemar, dikarenakan air yang ada pada selokan tersebut tercemar oleh sampah domestik seperti sabun, sampo, dan deterjen yang berbahaya. Kriteria air bersih atau jauh dari kata tercemar yaitu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, juga memiliki pH netral. Lokasi yang banyak terdapat bahan yang menyebabkan pencemaran air adalah pada lokasi Los. Ada aktivitas manusia menyebabkan air menjadi tercemar karena sabun yang digunakan untuk mencuci baju dibuang ke selokan sehingga membuat air menjadi tercemar. Jawabannya menggunakan deterjen ramah lingkungan seperti Detergen dan Sosoft. Selain dari itu, kesadaran masyarakat sekitar juga sangat diperlukan untuk menjaga air yang ada di sekitar kita. Jawaban dari rumusan masalah yang pertama, peduli terhadap lingkungan menggunakan deterjen ramah lingkungan, mendorong partisipasi dalam program perlindungan lingkungan, dan menggunakan sumber daya air secara efisien. Jawaban dari rumusan nomor 2, akan terjadi dampak yang serius bagi ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlangsungan lingkungan. Jawaban dari rumusan masalah nomor 3, dampak yang akan terjadi pada ekosistem air yang tercemar yaitu kematian hewan dikarenakan air terkena paparan bahan kimia beracun, limbah organik yang membusuk atau zat-zat berbahaya lainnya. Pembuktian dari hipotesis yang kelompok kami buat, jawabannya ada. Contohnya 5 industri yang menyebabkan air menjadi berbahaya, limbah domestik dari deterjen dan bahan kimia rumah tangga lainnya.
Dapat disimpulkan mengenai pencemaran air dapat menyebabkan masalah yang serius bagi kesehatan manusia maupun ekosistem yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, kita harus lebih peduli lingkungan dengan tidak memakai deterjen yang berbahaya. Deterjen yang berbahaya yang dimaksud adalah deterjen yang mengandung fosfat, nonylphenol, dan ftalat. Fosfat adalah salah satu bahan yang sering digunakan dalam deterjen untuk membantu membersihkan kotoran. Namun, fosfat dapat menyebabkan eutrofikasi di perairan. Kemudian, nonylphenol adalah bahan kimia yang digunakan dalam deterjen sebagai agen pembersih. Namun, nonylphenol bersifat toksik dan sulit terurai di lingkungan. Kemudian, ftalat adalah bahan yang sering digunakan sebagai pengawet dan pewangi dalam deterjen, namun ftalat dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia serta lingkungannya. Selain tidak memakai deterjen yang berbahaya, keterlibatan dan peran masyarakat dalam program perlindungan lingkungan juga sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut.